Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan beribadah. Sebelum kita beribadah, kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang kembali di hadapan-Mu Tuhan. Bersyukur terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Pagi hari ini kami akan beribadah Tuhan. Kau sertai kami Tuhan, biar pujian dan penyembahan kami dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah. Besar anugerah Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari
semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, kami menyembah-Mu, melimpah bajikan. Haleluya, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya, bagi kami Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, besar kami semua, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya, oh haleluya Yesus, haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh haleluya, oh haleluya. Kami yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Oh haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin ya Yesus, kami yakin Engkau ada di sini. Kami yakin Engkau ada di setiap jemaat. Kami yakin Engkau ada di setiap hati kami. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Shalom saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan.
Selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan senantiasa memelihara di dalam setiap kehidupan kita dari sehari ke sehari. Sampai saat ini Tuhan masih memberi kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Dengan tidak henti-hentinya, dengan tidak jemu-jemunya, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pemeliharaanmu, penyertaanmu, perlindunganmu menjamin di dalam kehidupan kami, orang yang percaya kepada Tuhan khususnya. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu memperhatikan, memperdulikan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menikmati, mengerti akan rahasia daripada firman-Mu, dan kami boleh belajar untuk melakukan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Pembacaan pada pagi hari ini yaitu di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-14, mulai ayat yang ke-15. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Setelah kita memperingati pasca hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita mengerti dari firman Tuhan, bahkan kita memahami sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia sangat khawatir kepada murid-muridnya. Dia sangat memperhatikan keberadaan murid-muridnya. Karena apa? Situasi dan kondisi pada saat itu sangat menentukan bahwa murid-murid apabila tidak bersama-sama dengan Tuhan, atau Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, maka mereka bisa saja kembali kepada pekerjaannya yang semula, yaitu sebagai nelayan. Kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan nasihat-nasihat, memberikan masukan-masukan, memberikan pesan-pesan, bahkan amanat agung, perintah yang paling penting tentang keselamatan akan manusia yang berada di dalam dunia ini. Dan Tuhan mau agar supaya murid-murid juga meneladani atau mengikuti jejaknya, yaitu memberitakan kabar keselamatan, kabar pengampunan. Berapa waktu yang lalu saya sudah mengatakan bahwa firman Tuhan Yesus katakan Tuhan akan mintakan kepada Bapa di surga satu penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, seorang penolong yang lain,
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tanpa penyertaan Roh Kudus, tanpa pimpinan Roh Kudus, kita pasti cenderung berjalan menuju kepada kegelapan, yaitu selalu melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau agar supaya murid-muridnya menjadi saksinya, seperti dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Begitu juga di dalam Markus pasal 16 ayat 15 dan 16. Tuhan mau tidak satu pun manusia yang ada di dalam dunia ini binasa, masuk dalam kebinasaan yang kekal, tetapi memperoleh keselamatan, bahkan keselamatan yang kekal. Dikatakan di dalam firman Tuhan ayat yang selanjutnya, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saya akan lompat ke ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Saudara, begitu perhatiannya Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu. Melalui firman Tuhan, kita dapat menarik kesimpulan, seolah-olah Tuhan kalau boleh tidak usah pergi, tidak usah kembali, tidak usah naik ke surga lagi, tetapi hidup bersama-sama dengan murid-muridnya untuk seterusnya dan selama-lamanya. Tetapi firman Tuhan mengatakan, karena dia turun dari surga, maka ia harus naik ke surga. Ia kembali ke surga. Itu sebabnya dia kembali ke surga. Dia mau agar supaya Roh Kudus yang mengajar selanjutnya kepada murid-muridnya, Roh Kudus yang menyertai, Roh Kudus yang memimpin dalam kehidupan murid-murid. Ayat yang ke-26 mengatakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Jadi, Roh Kudus sebagai penghibur, dia akan menghiburkan dalam setiap kehidupan kita. Dia sebagai pengajar, dia juga akan mengajar kehidupan kita. Apabila kita salah langkah, kita salah jalan, kita salah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebab di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan, semaraknya dunia menyediakan segala sesuatu yang menjerumuskan kehidupan kita kepada jurang kebinasaan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mau agar supaya murid-murid menjadi saksinya, melanjutkan, meneruskan, mewartakan kabar keselamatan, kabar pengampunan, agar supaya
bukan hanya murid-murid yang menerima damai sejahtera, tetapi kita semua manusia yang ada di dalam dunia ini, semua tidak terkecuali menerima damai sejahtera. Damai sejahtera akan diperoleh orang-orang yang berbuat baik. Tidak sedikit, tetapi banyak orang-orang yang berbuat jahat. Padahal firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua agar supaya kita tidak jemu-jemu berbuat baik. Itu maksudnya, itu sebabnya firman Tuhan mengatakan damai sejahtera bisa diperoleh oleh orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 juga, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus menyertai dan berkarya dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan berbuah-buah. Salah satu dari buah-buah Roh Kudus, salah satu dari ke-9 buah-buah Roh Kudus, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera banyak dicari oleh manusia yang ada di dalam dunia ini. Sebab seperti apa yang Tuhan katakan tadi, damai sejahteraku kutinggalkan, damai sejahteraku kuberikan, dan damai sejahtera yang daripada Tuhan tidak sama dengan damai sejahtera yang dari dunia ini. Saudara, apa yang dipesankan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, mari kita juga mau mengerjakannya. Mari kita juga mau melakukannya, agar supaya damai sejahtera itu ada di dalam kehidupan kita, bahkan melekat di dalam kehidupan kita, atau bertahta di dalam hati kita. Dan damai sejahtera itu yang akan membuat kehidupan kita bersukacita di dalam segala hal, mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak nyaman, menghadapi situasi dan kondisi yang membuat kehidupan kita panik, cemas, bingung, dan banyak hal yang membuat kehidupan kita ini menjadi stres. Tetapi Roh Kudus selalu memberikan atau membuahkan damai sejahtera, dan ada di dalam kehidupan kita, malah melimpahkan damai sejahtera itu sendiri, sehingga kita tetap bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Memang ada salah satu ayat di dalam firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Berulang-ulang kata-kata bersukacita dan mengucap syukur Tuhan ingatkan melalui firman Tuhan kepada kita manusia, agar supaya kita tetap bersyukur dan bersukacita. Dengan demikian, maka damai sejahtera itu tetap melekat di dalam kehidupan kita. Kemudian kita mau melihat di dalam pasal yang ke-16. Pasal yang ke-16, Yohanes pasal yang ke-16, di dalam ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya.
dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi manfaat daripada Roh Kudus itu banyak sekali. Tidak ternilai, tidak terhitung. Karena Roh Kudus itulah yang diutus oleh Bapa yang di surga. Pada waktu Tuhan Yesus berada bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesuslah yang selalu mengingatkan, mengajarkan, memimpin, memandu kehidupan daripada murid-muridnya. Tetapi setelah Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus kembali ke surga, maka Roh Kuduslah yang memimpin, yang mengajar, yang menginsyafkan murid-murid dan juga termasuk kehidupan umat manusia, bahkan sampai kepada kita pada zaman ini. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, alangkah indahnya, alangkah bahagianya, alangkah bangganya kalau kita mengandalkan, kita melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita, karena memang Ia memintakan kepada Bapanya dan memberikan kepada kita, jangan kita remehkan, jangan kita sepelekan, jangan kita sia-siakan. Biarlah kita mau melibatkan, mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebab kita tidak berdaya, kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia, tanpa penyertaannya, tanpa pimpinannya. Dia bukan hanya mengajar, memimpin atau memandu, atau menasihati, atau memerintahkan. Tetapi Dia juga mengetahui, Dia juga mengerti akan segala kelemahan-kelemahan kita. Ada satu ayat mengatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tubuh kita ini tidak berdaya tanpa penyertaan Roh Kudus, tanpa pimpinan daripada Roh Kudus. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab manusia cenderung selalu mau berbuat sesuatu hal yang menjurus kepada dosa, yang berbau dosa. Tetapi Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, Tuhan yang setia dan adil, Dia selalu menyertakan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan murid-muridnya pada waktu itu dan kepada kita sekalian pada waktu sekarang ini. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26 dan 27 mengatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku, tentang Tuhan Yesus. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi kalau Tuhan sudah memberitakan kabar keselamatan, kabar pengampunan, kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya pada waktu itu, kita dapat melihat, menyaksikan, dapat membaca di dalam kisah para rasul. Di situ dibuktikan, dinyatakan, diberitahukan bahwa murid-murid Tuhan yang setia, yang tekun, yang selalu dekat dengan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, mengalami banyak hal. Bahkan mujizat-mujizat dapat dibuatnya oleh banyak murid-murid Tuhan. Dan di dalam kisah para rasul, mereka semua sudah menjadi rasul-rasul. Bahkan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka.
Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, maka Dia akan memulihkan kehidupan kita. Kalau Roh Kudus memimpin kehidupan kita, maka Roh Kudus akan memberikan pengertian pada pikiran kita, memberikan pengertian dalam hati kita tentang rahasia-rahasia daripada firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kita, akan pengenalan akan Allah. Tanpa pimpinan Roh Kudus, di dalam kita dekat dengan Allah, dalam kita mengenal lebih jauh, lebih baik kepada Allah, kita tidak mampu, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sebabnya kita mau mengandalkan Roh Kudus yang Tuhan Yesus sudah mintakan kepada Bapa di surga dan telah memberikannya kepada kita. Coba kita mau melihat di dalam Roma pasal yang ke-8, kita membaca mulai ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Gitu. Jadi itulah keuntungannya kita dipimpin, kita disertai, kita diberi roh penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menolong dalam kehidupan kita. Karena hidup kita ini sebagai manusia yang masih hidup di dalam dunia yang fana, cenderung berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, bahkan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi Roh Kudus akan menolong dalam kehidupan kita, mematikan perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, betapa sayangnya Tuhan, betapa kasihnya Tuhan, betapa setianya Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan lupakan kebaikannya, jangan kita melupakan kasihnya, jangan melupakan penderitaannya. Dia sudah menderita, dia sudah hidup di dalam kesengsaraan dari sejak lahirnya sampai pada kematiannya. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau dia sudah memasyurkan, memberitakan, mewartakan kabar keselamatan dan kabar pengampunan, kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya, dan sekarang kita harus juga mengambil bagian dalam hal itu. Itu sebabnya Tuhan berulang-ulang kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Karena Tuhan mau agar supaya murid-muridnya berbuah-buah terus menerus dan untuk selama-lamanya, tidak berhenti mengeluarkan buah
saudara sekalian, kita melihat bahwa di dalam Kisah Para Rasul banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Raja di atas segala raja. Dan pada saat Tuhan Yesus lahir ke dunia ini, di dalam Matius dikatakan, orang-orang Majus mencari raja di atas segala raja yang baru lahir. Dan dia bertanya kepada Herodes. Orang-orang Majus ini mendengarkan pada saat dia bertemu dengan bayi yang baru lahir, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada bala tentara surgawi menyanyi pada waktu itu. Dan dia mengatakan, damai sejahtera ada di atas muka bumi, diberikan kepada orang yang berkenan kepadanya. Itu sebabnya kita berlomba-lomba untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk berkenan kepada Tuhan. Apapun yang kita harus lakukan, kita menurut hukum-hukum Tuhan, kita menurut nasihat-nasihat Tuhan, kita menurut perintah-perintah Tuhan. Pada saat kita melakukannya, maka firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Coba kita mau melihat di dalam satu ayat lagi. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 7. Filipi pasal 4 ayat 7 mulai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Damai sejahtera yang melampaui akal. Damai sejahtera yang adalah sumber yang ada di dalam kehidupan Allah, itu akan diberikan kepada kita. Bahkan damai sejahtera itu akan melimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya kita mau belajar melakukan perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Kemudian yang terakhir kita mau melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 sebagai ayat yang terakhir. Injil Yohanes pasal yang ke-16. Di dalam ayatnya yang ke-4b. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pergi
Dan Dia tidak membiarkan kehidupan kita panik, susah, bimbang, khawatir, cemas. Dia tahu semuanya itu. Apa yang ada di dalam kehidupan kita, Dia tahu. Itu sebabnya Dia mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penghibur, Roh suci, atau Roh Allah diberikan kepada kita, agar supaya Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita, dan Roh Kuduslah yang akan memimpin kehidupan kita, sehingga kita boleh menuju kepada seluruh kebenaran. Amin. Firman Tuhan, ada satu nyanyian yang mengatakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menolongku, tak satu pun dapat menghiburku. Hanya Yesus yang menjadi jawaban hidupku. Kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, jikalau Tuhan telah menerangkan, membuka rahasia daripada firman-Mu. Terlebih baik aku pergi, kata Tuhan. Kalau Tuhan sudah pergi ke surga, Tuhan sudah naik ke surga, maka Tuhan mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu tetap tinggal di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu tetap berada di dalam hati kami, menguasai kehidupan kami, bertahta di dalam hati kami. Dan Roh Kudus-Mu yang memimpin kehidupan kami kepada seluruh kebenaran. Supaya kami tidak tersesat di jalan, supaya kami tidak terjatuh, supaya kami tidak salah langkah, supaya kami tidak salah jalan, supaya kami boleh menuju kepada keselamatan. Kami boleh menuju kepada hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami semua. Kami melibatkan, kami mengandalkan, kami bergantung kepadamu Tuhan. Dengan Roh Kudus-Mu yang Kau berikan kepada kami, menolong kami di dalam segala kelemahan kami, di dalam segala ketidakberdayaan kami. Kami hanya mengandalkan Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap ada dalam kehidupan kami. Seperti Daud mengatakan, janganlah Kau ambil Roh-Mu daripadaku. Demikian juga kami mengatakan, janganlah mengambil Roh-Mu daripadaku. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu tetap memberikan semangat dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh mengatur kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan juga menolong anak kami, mantu kami, cucu kami, jemaat-jemaat-Mu, saudara-saudara kami, ipar-ipar kami, ponan-ponan kami, di mana berada. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong dalam kehidupan mereka. Roh Kudus-Mu yang memimpin kehidupan mereka. Roh Kudus-Mu yang menyertai serta mengajar di dalam kehidupan mereka. Agar supaya kami semua boleh menuju kepada seluruh kebenaran. Kami boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh menghadapi segala situasi dan kondisi yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera
limpahkan di dalam setiap kehidupan kami semua. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau tetap menyertai dalam setiap kehidupan kami. Bahkan Roh Kudus-Mu menyertai di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan, Tuhan baik buat kita. Walaupun ya situasi begini, tapi kita tetap boleh beribadah bersama-sama melalui online. Kita bersyukur semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh yang jemaat GPPS Eklesia Balikpapan semua baik-baik, sehat-sehat kan? Semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sebentar kita akan katakan kembali tempat masing-masing. Tuhan hantar tiba di tempat masing-masing dengan kasih-Mu menyertai. Terima kasih Tuhan. Hamba bersyukur kepadamu. Kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menjengkau wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadap kau dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Yesus, hamba sudah bersyukur dan sudah mohonkan segala doa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang marilah pulang, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa surga, segala cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, ada menyertai kita sekalian, mulai sampai pada selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Yesus, hamba sudah bersyukur dan sudah mohonkan segala doa ini. Haleluya, haleluya. Amin. Siang Tuhan berkati kita semua.